Berita hari ini guys, yaitu dua PMI. Yang pertama adalah asal Lampung dan yang kedua berasal dari Ngawi, Jawa Timur. Mereka berdua membutuhkan bantuan uluran tangan teman-teman dikarenakan saat ini sakit. Selanjutnya adalah berita yang lagi viral. Saking lamanya di luar negeri, PMI ini lupa akan bahasa Indonesia saat ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Nasib orang gak ada yang tahu ya guys, menjadi PMI bekerja ke luar negeri demi masa depan keluarga yang lebih baik lagi. Ada juga yang bernasib tidak mujur seperti apa yang dialami oleh Mbak Muthaharoh, BMI asal Lampung Selatan, Kabupaten Pringsewu, Kecamatan Pardasuka. Mbaknya ini sakit kanker stadium 4 dan majikan serta agensi tidak bertanggung jawab dan katanya akan memulangkan CC dengan biaya sendiri. Saran dari Chun Ming, seorang aktivis PMI yang ada di Taiwan, bila PMI sakit, bagaimana tanggung jawab agensi dan majikan bila selama kontrak tiba-tiba mengalami sakit? Maka pihak terkait mempunyai kewajiban, yakni yang pertama, agensi mempunyai kewajiban untuk melakukan segala upaya tindakan hukum untuk mengurus ke instansi dan pihak yang berwajib bila terjadi masalah PMI termasuk sakit. Hal ini tertuang dalam pasal 12 di dokumen perjanjian kerja. Perjanjian penempatan antara agensi dan PPKTIS. Yang kedua, majikan mempunyai kewajiban untuk membantu mengatur perawatan medikal kepada PMI baik yang disebabkan oleh kecelakaan kerja maupun alasan lain. Hal ini tertuang dalam pasal 7 dokumen kontrak caregiver. Jadi guys, PMI tidak boleh dipulangkan secara sepihak ya dalam kondisi sakit. Perlu dilakukan perawatan ataupun pengobatan sehingga bisa kembali bekerja, kecuali atas kemauan atau permintaan dari PMI itu sendiri untuk mengakhiri kontrak karena alasan kesehatan ataupun rekomendasi medis yang menyatakan sudah tidak bisa lagi bekerja. Lalu biaya pengobatan di Taiwan itu di-cover oleh asuransi kesehatan, namun tidak 100%. PMI juga membayar sisanya, jumlahnya tidak terlalu banyak ya. Pastikan Anda juga sudah tercover oleh asuransi kesehatan Taiwan. Terima kasih buat Chun Ming yang sudah berbagi, ini sangat bermanfaat sekali khususnya buat PMI yang ada di Taiwan, jadi mereka tahu ya. Kalau sakit di Taiwan, kalau bisa ya guys, jangan pulang dulu. Kita berobat dulu di Taiwan. Karena apa? Karena di Taiwan itu pengobatannya juga pastinya lebih baik. Terus di Taiwan juga tercover oleh Askes atau Chen Pauka, jadi nggak perlu mengeluarkan biaya yang terlalu banyak. Jika teman-teman di Taiwan membutuhkan bantuan, dan teman-teman bisa menghubungi nama-nama Facebook berikut ini yang merupakan anggota DPLN SBMI Taiwan, dan juga ada juga nomor-nomor dari Satgas Taiwan. Selanjutnya, PMI Taiwan yang juga saat ini lagi sakit, yaitu atas nama Ibu Siti Fatimah yang berasal dari Jawa Timur, Ngawi. Ibu Fatimah ini saat ini dirawat di Rumah Sakit NTNU Hospital atau Tai Taien di Gedung Baru lantai 5A, kamar 7/5. Aku minta bantuan teman-teman semampunya dan seikhlasnya, begitulah ujar Ibu Siti Fatimah. Ibu Siti Fatimah saat ini mengalami sakit stroke, jadi tangan kiri dan juga kaki kirinya tidak bisa digerakkan. Halo, halo, halo kawan-kawan. Saya Ibu Siti Fatimah dari Jawa Timur, Ngawi. Saya di sini kena musibah. Gerak itu
no putus No Chongfeng, stroke. no jongfung. Tangan saya sebelah kiri dan kaki kiri nggak bisa digerakkan. Bila kawan-kawan, aku minta bantuan kalian dengan serela hati dan seikhlasnya. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya aku ucapkan, semoga Allah yang membalasnya, aku nggak bisa membalas. Allah yang membalasnya kebaikan kalian dan kerelaannya. Amin. Teman-teman PMI yang ada di Taiwan, jika ada rezeki lebih, bolehlah untuk berdonasi dan boleh juga untuk mengunjungi mbak-mbak ini yang saat ini sedang berbaring di rumah sakit. Semoga buat Cece Muthaharoh dan juga untuk Ibu Siti Fatimah segera diberikan kesembuhan, dilancarkan dalam pengobatannya dan bisa kembali pulang ke tanah air, kumpul bersama keluarga tercinta. Amin, amin ya robbal alamin. Yang lagi viral di sosmed guys, yaitu ada dua mbak TKW. Mereka ini sudah lama banget bekerja di luar negeri, sehingga saking lamanya mbaknya ini lupa akan bahasa Indonesia. Dustin binti Taja sebelumnya telah dinyatakan hilang oleh keluarganya selama 13 tahun lamanya, dan saat ditemukan ternyata ia telah bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia atau TKI di kota Amman, Yordania. Namun TKW asal Indramayu ini kemudian kesulitan berkomunikasi dengan keluarganya. Bagaimana tidak, karena telah lama di Yordania, Dustin lupa dan tidak bisa berbicara dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nasib yang sama juga dialami oleh Nur Faizah binti Casma Ali. Ia dinyatakan hilang oleh keluarganya selama 18 tahun sebelum akhirnya ditemukan di Arab Saudi. Ketika ditemui pihak KJRI Jeddah, Nur Faizah tak mampu lagi berbahasa Indonesia. Lalu bagaimana hal unik ini bisa terjadi? Benarkah karena terlalu lama tidak menggunakan bahasa Indonesia seseorang dapat melupakannya begitu saja? Profesor linguistik dari University of Essex, Dr. Monica Smith, mengutarakan bahwa kejadian tersebut terjadi karena seseorang lupa akan bahasa Indonesia. Peristiwa tersebut dinamakan atrisi bahasa dalam dunia linguistik. Mereka yang mengalami atrisi bahasa sebenarnya tetap mampu menggunakan bahasa ibunya, namun karena terlalu lama tidak digunakan, orang tersebut lupa akan kosakata serta tata bahasa yang benar dalam bahasa tersebut. Sedangkan menurut dosen bahasa Rusia dari Temple University AS, Dr. Aneta Pavlenko, mengungkapkan bahwa paparan atas bahasa lain membuat seseorang tidak memperoleh kesempatan untuk menggunakan bahasa ibu. Ini membuat atrisi bahasa semakin mungkin terjadi. Mungkin mbaknya ini selama bekerja di Timur Tengah itu nggak pernah berkomunikasi dengan keluarganya ataupun teman-teman yang dari Indonesia. Jadi setiap hari itu cuma menggunakan bahasa Arab saja, sehingga saat menggunakan bahasa Indonesia lagi mbaknya ini nggak lancar, agak lupa gitu. Meskipun ini sangat susah untuk dipahami ya guys, karena bahasa sejak lahir bahasa Indonesia, kita juga mungkin udah berpuluh-puluh tahun di Indonesia, nggak semudah itu ya guys bisa melupakan bahasa Indonesia. By the way, teman-teman PMI yang ada di luar negeri terus sudah lama gitu, belasan tahun ataupun puluhan tahun, adakah yang mengalami nasib yang sama, lupa terhadap bahasa Indonesia? Jangan dilupain ya teman-teman. Saya harap teman-teman masih ingat semuanya dengan bahasa Indonesia, teman-teman masih mencintai akan bahasa Indonesia.
Melupakan bahasa ibu menurut sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2007 merupakan salah satu strategi adaptasi. Dengan melupakan bahasa yang sudah lama dikenal, maka manusia akan menjadi lebih mudah untuk mempelajari bahasa yang baru. Penelitian ini dilakukan pada orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibunya, namun sudah mempelajari bahasa Spanyol saat kuliah setidaknya selama 1 tahun. Mereka diminta untuk menyebutkan nama-nama benda dalam bahasa Spanyol beberapa kali. Semakin sering mereka diminta untuk menggunakan bahasa Spanyol, mereka malah menjadi kesulitan untuk mengingat nama benda tersebut dalam bahasa Inggris. Selain itu, menurut Noam Chomsky, seorang ahli bahasa terkenal dari Amerika Serikat, meskipun seseorang lupa pada bahasa ibunya, mereka akan tetap bisa mempelajari bahasa ibunya lagi dan dalam waktu yang relatif cepat. Pasti masih ada sisa ingatan bahasa mereka. Hal tersebut tidak bisa dihapus dari otak. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.